Shalom, puji Tuhan saudara. Saudara sedang mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan di channel Ayat Emas. Temukan jawaban terhadap pergumulan kehidupan saudara di dalam ayat-ayat emas firman Tuhan yang dibahas di dalam channel ini. Segeralah berlangganan dengan channel ini dengan menekan tanda subscribe di bawah video ini jika tanda subscribe masih berwarna merah, dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan dilihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan dengan topik tentang Tuhan adalah kekuatan kita. Saudara, setiap kita adalah manusia yang terbatas, manusia yang lemah. Dan di dalam kelemahan dan keterbatasan kita ada begitu banyak tantangan, masalah, persoalan yang harus kita hadapi dalam menjalani kehidupan ini. Itu sebabnya saudara, kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Karena dengan kekuatan kita, kita tidak akan mampu. Dengan kekuatan kita, kita akan putus asa. Ada begitu banyak orang-orang saudara yang meminta doa, yang konseling, dan mereka menceritakan masalah mereka dan mereka putus asa atas masalah yang mereka hadapi. Mereka tidak mampu lagi. Itu sebabnya kita perlu Tuhan. Tuhan adalah kekuatan kita. Karena kita manusia yang terbatas saudara. Kita disebut sebagai domba-domba. Saudara tahu domba itu adalah makhluk yang lemah. Domba itu tidak bisa hidup mandiri. Dia butuh dituntun. Dia butuh dilindungi, dia butuh dipelihara, dijagai. Dan kita adalah domba-dombanya Allah yang penuh dengan keterbatasan, tapi ada Tuhan yang memberi kita kekuatan, ada Tuhan yang menuntun hidup kita. Itu sebabnya kita penting untuk memahami bahwa kita manusia terbatas dan kita perlu Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Itu sebabnya kita belajar dari video-video ini saudara, di mana ada ayat-ayat emas firman Tuhan di dalam channel ini yang akan selalu menguatkan kita. Di dalam video ini kita akan belajar ayat-ayat emas firman Tuhan khusus tentang Tuhan adalah kekuatan kita. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi situasi yang sulit. Mungkin saat ini saudara punya cerita hidup masing-masing yang begitu berat yang mungkin saudara jalani hari ini. Tetapi dengar saudara, biarlah melalui video ini saudara dikuatkan ketika saudara mendengar ayat-ayat emas firman Tuhan bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Saudara, harapannya melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini saudara dikuatkan, dan kemudian kelak saudara akan bisa bersaksi bahwa Tuhanlah kekuatan saudara. Dan saudara akan menceritakan kesaksian saudara di channel video ini saudara. Dan bagi saudara yang mungkin selama ini sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita belajar di dalam video ini, dan kemudian saudara mengalami Tuhan memberi saudara kekuatan, silakan diceritakan, dituliskan di kolom komentar video ini supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan melalui kesaksian saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang Tuhan adalah kekuatan kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, Paulus menegaskan bahwa dia menghadapi situasi yang sulit, situasi yang senang. Dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, kata Paulus. Kita perlu kekuatan daripada Tuhan saat senang. Kita perlu kekuatan daripada Tuhan saat susah, saat duka maupun saat suka. Karena ada begitu banyak orang ketika mengalami kesulitan akhirnya meninggalkan Tuhan. Karena dia tidak tahan dengan masalah kesulitan yang dia alami dalam menjalani hidupnya. Tapi juga tidak sedikit orang yang karena kesenangan akhirnya meninggalkan Tuhan. Karena kesenangan, kelimpahan, berkat, keberhasilan, kesuksesan dan sebagainya, itu akhirnya
membuat dia lupa akan Tuhan. Dia tidak kuat dengan kelimpahan, dia tidak kuat dengan kesenangan, kesuksesan, keberhasilan. Itu artinya baik senang, baik susah, baik suka maupun duka, kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Dan Paulus menegaskan bahwa segala perkara dapat kutanggung. Paulus sanggup menanggung baik saat senang, baik saat susah. Paulus sanggup menanggung keadaan sulit maupun keadaan senang. Kenapa saudara? Karena dia tanggung semuanya itu di dalam dia, kata Paulus. Dia tanggung atau dia pikul, dia hadapi, dia jalani kehidupan yang senang di dalam Tuhan. Dia jalani kehidupan yang susah di dalam Tuhan. Dan kemudian dia berkata bahwa dia sanggup menanggung semuanya itu karena Tuhan memberi dia kekuatan. Artinya saudara, jalanilah segala situasi di dalam Tuhan. Saudara senang, tetap jalani dalam Tuhan. Saudara susah, tetap jalani dalam Tuhan. Maka kita akan kuat, dikuatkan oleh Tuhan. Kemudian ayat emas selanjutnya adalah dari Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, di dalam ayat emas kedua ini ditegaskan bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah, kepada yang tiada berdaya. Dikatakan bahwa teruna-teruna artinya remaja-remaja akan menjadi letih lesu, bahkan orang-orang muda juga akan jadi letih lesu, mereka akan jatuh tersandung. Tetapi kepada yang lelah Tuhan beri kekuatan. Orang-orang muda yang punya kekuatan malah menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna yang punya kekuatan menjadi lelah dan lesu. Tetapi orang yang lelah dan lesu malah diberi kekuatan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan memberi kekuatan kepada mereka? Ayat yang ke-31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Hari ini mungkin saudara lemah, mungkin saudara lelah, saudara letih dan lesu menghadapi situasi kehidupan saudara. Tetapi jika saudara menanti-nantikan Tuhan, saudara akan mendapat kekuatan baru, kata firman Tuhan. Bahkan dikatakan sama seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Bagaimana Raja Wali terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya? Ketika badai menerpa, Raja Wali menghadapi badai itu, menerjang badai itu, dan dengan kekuatan sayapnya badai itu mengangkat dia terbang tinggi. Masalah, badai, persoalan yang sedang kita alami hari ini, dengan kekuatan daripada Tuhan kita akan terbang tinggi ketika kita hadapi segala masalah, persoalan, badai hidup yang kita hadapi hari ini. Itu sebabnya apa yang harus kita lakukan dalam masalah persoalan kita, dalam kelemahan-kelemahan kita. Di sini dikatakan nantikan Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara lelah hari ini, nantikan Tuhan. Saudara sudah sangat letih dan lesu menjalani kehidupan saudara, nantikan Tuhan. Tadi pagi saya baru berdoa bagi seorang ibu yang sudah sangat bingung dengan situasi kehidupannya. Tapi dengar saudara, nantikan Tuhan. Mungkin ada saudara yang hari ini seperti ibu tadi, dia bingung betul, dia nggak ngerti lagi dengan situasi kehidupan yang dia alami. Kemudian kami berdoa, nantikan Tuhan. Mari kita berdoa menantikan Tuhan, melihat bagaimana Tuhan menolong. Akan tiba tepat pada waktunya pertolongan Tuhan, dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ayat mas selanjutnya tentang Tuhan yang menguatkan kita adalah dari Mazmur pasal 28 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perisainya. Dan kemudian dia berkata kepada Tuhan, aku percaya.
Dan kemudian dia tertolong ketika dia percaya kepada Tuhan. Dia tertolong ketika dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh percaya ketika dia mengandalkan Tuhan yang menjadi kekuatannya, dan kemudian dia mengalami pertolongan Tuhan. Hari ini saudara rindu kekuatan dari Tuhan menjadi kekuatan saudara. Saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan yang menguatkan saudara. Mari seperti pemazmur, hatiku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dialah kekuatanku. Dan akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan dan dia penuh dengan nyanyian syukur. Hari ini pun kalau saya dan saudara kita mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan kita, kita akan mengalami Tuhan menolong kehidupan kita. Dia menjadi kekuatan kita. Ayat mas selanjutnya saudara tentang Tuhanlah kekuatan kita adalah dari 1 Korintus pasal 2 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Supaya iman kamu jangan tergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saudara, bagaimana supaya kita mengalami kekuatan Tuhan dalam hidup kita? Biarlah iman kita jangan tergantung kepada hikmat manusia. Apakah hikmat itu penting? Penting. Dan sangat penting, saudara. Tetapi jangan bergantung kepada hikmat. Hikmat itu penting, kita harus hidup dengan penuh hikmat, tetapi jangan bergantung kepada hikmat. Karena dikatakan di sini tadi supaya kita bergantung kepada kekuatan Allah. Kekuatan Allah lah yang akan memberi jalan keluar. Kekuatan Allah lah yang akan melakukan mujizat. Kekuatan Allah lah yang akan melakukan perkara besar di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jangan bergantung kepada hikmat manusia. Hiduplah dengan penuh hikmat, jalani hidup dengan hikmat, tetapi biarlah kita bergantung kepada kekuatan Allah, supaya kekuatannya yang akan memberkati hikmat kita. Bergantunglah kepada kekuatan Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Ayat selanjutnya saudara tentang Tuhan adalah kekuatan kita adalah dari Habakuk pasal 3 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, di sini Habakuk menegaskan bahwa Allah Tuhanku ialah kekuatanku. Jadi Habakuk menegaskan bahwa Tuhan adalah kekuatan bagi dia. Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupannya. Dan setelah dia menyaksikan, menegaskan bahwa Allah lah kekuatan dalam hidupnya, kemudian dia menceritakan pengalamannya. Dia berkata, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Artinya ada kekuatan yang dia peroleh ketika dia menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dalam hidupnya. Ada kekuatan yang dia alami ketika dia menjadikan Tuhan sebagai kekuatan di dalam kehidupannya. Dia berkata bahwa dia buat kakiku seperti kaki rusa. Ada kekuatan pada kakinya seperti kaki rusa. Tuhan memberi kekuatan bagi dia ketika dia menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dalam hidupnya. Bahkan dia juga menyaksikan saudara, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dia membuat kakiku berjejak di bukit-bukitku. Artinya dia mengalami kemenangan, melampaui tantangan, melampaui masalah, melampaui bukit-bukit persoalan. Ketika Tuhan yang menjadi kekuatan, Tuhan beri kekuatan dan Tuhan beri kemenangan. Hari ini saudara, ada kekuatan dari Tuhan, ada kemenangan dari Tuhan yang menjadi bagian saudara, yang menjadi milik saudara. Ketika saudara menjadikan Tuhan sebagai kekuatan di dalam hidup saudara, apapun situasi saudara, jadikan Tuhan kekuatan saudara, sehingga dia akan memberi kekuatan bagi saudara dan dia akan memberi kemenangan di dalam kehidupan saudara. Ayat selanjutnya saudara tentang Tuhanlah kekuatan kita adalah dari 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan.
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, firman ini menegaskan bahwa di dalam diri kita ada kekuatan yang dikerjakan oleh roh. Roh itu memberi kita kekuatan. Roh Kudus menguatkan kita. Hari ini di dalam diri saudara ada roh Allah yang menguatkan saudara, yang memberi saudara kekuatan. Ada roh Allah yang membangkitkan kekuatan di dalam diri saudara. Itu sebabnya apapun kondisi saudara, apapun situasi kehidupan saudara, yakin dan percayalah bahwa kalau saudara mengandalkan Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara, kalau saudara hidup berdasarkan tuntunan Roh Kudus di dalam diri saudara, maka roh itu akan menguatkan saudara. Roh itu akan membangkitkan kekuatan di dalam kehidupan saudara. Ayat mas terakhir saudara tentang Tuhanlah kekuatan kita adalah dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saudara, sebagai ayat emas terakhir, ayat ini menegaskan bahwa carilah Tuhan dan kekuatannya. Supaya kita kuat, supaya kita mengalami kekuatan Tuhan, maka kita harus hidup mencari Tuhan dan mencari kekuatannya. Artinya kita mengharapkan kuasa dan kekuatan Tuhan memampukan kita, mengharapkan kuasa dan kekuatan Tuhan meneguhkan kita di dalam kehidupan kita. Carilah Tuhan dan kekuatannya, maka kita akan mengalami kekuatan daripada Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan tentang Tuhanlah kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita sudah belajar bersama bahwa Tuhanlah kekuatan kita dalam segala perkara. Hari ini apapun situasi dan kondisi saudara, ketahuilah bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan saudara. Dia yang memberi kekuatan bagi saudara. Dia yang meneguhkan dan menguatkan saudara apapun situasi kondisi saudara. Yang menjadi bagian kita saudara, bahwa kita harus mencari Tuhan dan kekuatannya. Kita harus mengandalkan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, karena roh itu akan membangkitkan kekuatan. Jadikan Tuhan kekuatan kita supaya Dia membuat kita berjejak di atas bukit-bukit kita. Jadikan Tuhan perisai dan kekuatan kita, maka kita akan mengalami kekuatan Tuhan dan pertolongan dari Tuhan. Nantikan Tuhan supaya kita mendapat kekuatan baru terus daripada Tuhan. Puji Tuhan saudara. Terapkan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam hidup saudara, dan biarlah saudara mengalami Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidup saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Saya rindu berdoa supaya Tuhan menguatkan saudara. Mari kita ambil sikap berdoa, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ayat-ayat emas firman Tuhan ini. Bapa yang baik, kami sudah belajar bahwa Engkaulah kekuatan dalam hidup kami, dan kami harus mengandalkan Engkau. Kami harus menanti-nantikan Engkau sebagai kekuatan kami. Dan saat ini ajar ya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini, untuk mereka menantikan Tuhan, untuk mereka menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dalam hidup mereka. Dan hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu ini ya Tuhan, berkati hidup mereka. Engkaulah kekuatan dalam hidup mereka. Kerjakan perkara besar di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan campur tangan-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Berkaryalah dalam hidup anak-anak-Mu. Jadilah Engkau kekuatan dalam hidup mereka. Kuatkan mereka. Mungkin ada masalah persoalan yang sedang mereka hadapi. Kuatkan mereka. Engkaulah kekuatan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, biar kekuatan daripada Tuhan memenuhi hidup mereka. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya rindu kita menggunakan waktu ini bersama untuk berdoa, bersepakat bersama. Saya rindu berdoa dan menopang saudara di dalam doa-doa saudara. Mari ambil sikap berdoa, kita datang kepada Tuhan. Percayalah saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mempedulikan saudara, dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa untuk menjawab segala doa dan pergumulan saudara.
Terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan kerinduan saudara, menaikkan apa yang menjadi pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu. Mereka sedang menaikkan kerinduan-kerinduan hati mereka di hadapan-Mu. Mereka sedang menaikkan pergumulan mereka di hadapan-Mu. Mereka sedang menceritakan masalah mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini hamba menopang mereka dalam doa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah yang menjawab segala pergumulan mereka. Engkau Allah yang sanggup mengabulkan segala permohonan mereka. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang tahu segala kerinduan, Engkau yang tahu segala pergumulan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, jawab anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu. Hamba rindu menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keadaan ekonomi mereka ya Tuhan. Di masa pandemi ini mungkin mereka sedang mengalami situasi ekonomi yang berat, situasi ekonomi yang sulit. Hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan pembelaan-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati mereka ya Tuhan, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kekurangan saat ini, berkati dan cukupkan segala kebutuhan mereka ya Tuhan. Pakai anak-anak-Mu yang lain untuk menjadi saluran berkat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami kekurangan, kesulitan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan ekonomi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu, supaya ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu dalam semua profesi mereka. Mereka yang berprofesi sebagai petani, Tuhan memberkati dalam nama Yesus, supaya Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, supaya Tuhan memberkati apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Tuhan yang campur tangan dan memberkati anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para petani dalam mereka mencukupkan kebutuhan pangan di negeri ini. Berkati mereka, berkati dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini, di masa pandemi ini, kami berdoa buat para medis ya Tuhan. Engkau yang membela mereka, Tuhan campur tangan. Engkau yang menjagai, melindungi anak-anak-Mu ketika mereka bertugas ya Tuhan sebagai medis. Jagai, lindungi mereka dari virus, sertai mereka dan berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan ajar mereka mengabdi sepenuhnya bagi jiwa-jiwa ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Dan hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang memiliki usaha, bisnis. Berkati segala usaha dan bisnis mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sehingga sekalipun di masa sulit ini, usaha dan bisnis mereka bisa maju dan bisa berkembang. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakan perkara yang ajaib ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam usaha, pekerjaan dan bisnis mereka. Kami berdoa buat para pegawai PNS. Berkati mereka semuanya Tuhan, dalam apa yang mereka kerjakan. Ajar mereka mengabdi dan melakukan yang terbaik. Dan biarlah Engkau yang memberkati, sehingga karir mereka bisa berkembang, karir mereka bisa meningkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa saat ini bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin situasi yang sulit saat ini mengakibatkan mereka di PHK dan mereka sedang menganggur saat ini. Tuhan, Engkau yang membela anak-anak-Mu, Engkau yang memberi pekerjaan yang terbaik bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan saat ini hamba juga teringat bagi para lansia, orang-orang tua. Tuhan, Engkau yang memberkati para lansia ya Tuhan.
Mungkin mereka tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena usia mereka, karena mereka sudah lemah. Biarlah Tuhan tetap memelihara mereka. Berkati anak-anak cucu mereka untuk memelihara dan merawat mereka di masa tua mereka. Pelihara para lansia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, yang terakhir saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang sakit. Percaya Tuhan Allah yang kita sembah, Allah yang menyembuhkan dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saat ini mari gunakan waktu ini berdoa dengan sungguh bagi segala penyakit yang sedang saudara derita saat ini. Angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan. Tangan kirimu taruh di dadamu dan hamba akan berdoa. Saya akan berdoa memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, hambamu berdoa memohon ya Tuhan, bagi setiap anak-anakmu yang sedang mengalami sakit saat ini. Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah kami yang sanggup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ulurkan tanganmu, jamah tubuh anak-anakmu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Berdoa dengan sungguh. Bapa di sorga, ulurkan tanganmu kepada bagian tubuh anak-anakmu yang sakit saat ini. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus engkau dijamah, dilawat, disembuhkan dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa itu, nama yang ajaib itu menyembuhkan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus engkau disembuhkan saat ini. Kuasa Tuhan bekerja dalam tubuhmu. Mujizat Allah bekerja dalam tubuhmu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anakmu yang sedang memikul beban masalah persoalan dalam hidup mereka, Engkau Allah yang membela. Engkau Allah yang memberkati setiap anak-anakmu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami, ini seruan kami kepadamu ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup mendengar dan menjawab doa-doa dan seruan kami. Ini doa kami Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Tentu saja saudara sudah diberkati melalui ayat-ayat mas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan setelah saudara semua didoakan di dalam video ini, saudara rindu terus diberkati melalui ayat-ayat mas firman Tuhan di dalam channel ini. Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, jika saudara membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.